Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan karena itu, pada pagi ini kita mau melandasi hari kita dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup kita. Saya akan bacakan ya, pagi ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata seperti ini, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. 22, orang fasik terperangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. 23, ia mati karena tidak menerima didikan, karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama dalam menjalani hidup ini kita harus ingat bahwa firman Tuhan bilang, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang itu dikatakan diawasinya. Saudara, firman ini berkata segala jalan kita itu terbuka di depan mata Tuhan. Karena itu hari ini apapun yang kita mau kerjakan, ingat bahwa semua yang kita lakukan itu terbuka di depan mata Tuhan. Sepintar apapun kita menyembunyikan dosa, sehebat apapun ya kita ini mau melakukan semuanya dengan kekuatan kita, ingat segala jalan-jalan kita itu terbuka di depan mata Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari mata Tuhan. Karena itu hari-hari ini mari kita belajar hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tinggalkan semua dosa. Jangan menempuh jalan orang fasik. Ya, mari kita berusaha menempuh jalan orang benar, sekalipun kelihatannya sulit, sekalipun kelihatannya tertatih-tatih. Tapi saat kita terus mengandalkan Tuhan, saat kita terus berharap hanya kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja, melakukan segala perkara dalam hidup kita ketika kita hidup takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan itu menyadari banget bahwa mata Tuhan melihat kehidupannya. Karena itu dikatakan di sini bahwa segala jalan orang itu terbuka di depan mata Tuhan. Apa yang kita mau tutupi saudara di hidup ini? Tuhan tahu kok, bahkan sampai kedalaman hati kita itu Tuhan tahu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ya, bahkan suara hati kita yang terkecil juga Tuhan tahu. Karena itu hari-hari ini mari kita introspeksi diri, kita berkata, Tuhan selidiki jalan-jalanku Tuhan. Kalau ada yang salah dari jalanku, Engkau kasih tahu padaku Tuhan. Nyatakan Tuhan. Jadi saudara, supaya dalam hidup ini kita boleh senantiasa hidup dalam perkenanannya, sebab tidak ada guna kita tutup-tutupi, semuanya akan dibuka. Bahkan satu saat nanti kata firman Tuhan di depan tahta pengadilan Kristus, Tuhan akan membuka semua yang kita lakukan itu ya, dan Dia melihat apa yang kita perbuat. Jangan pencitraan, jangan hidup munafik, sebab Tuhan tahu segala jalan orang itu terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Saudara, kalau ada kata-kata di sini diawasinya, bayangkan loh ya, segala langkah orang diawasinya. Hidup kita nih setiap hari, detik demi detik bahkan itu diawasi Tuhan. Ya, kenapa kita ini harus menjauhi dosa? Kenapa kita ini tidak boleh hidup mengikuti keinginan daging? Ya, kenapa kita harus menjaga diri dalam perkenanan Tuhan? Karena dalam hidup ini, ya dikatakan jalan hidup kita itu diawasi oleh Tuhan. Sekarang ya saya melihat ya, Bapak-bapak coba bayangkan kalau hidupmu itu diawasi oleh istrimu. Ya, yang ngawasi istri aja takut saudara. Apalagi kalau kita sadar bahwa yang mengawasi kita itu Tuhan. Ya, kalau ada kata mengawasi itu berarti begini saudara ya, kita tuh ibaratnya ada anak kecil. Dulu kita kalau punya anak kecil, waktu anak-anak saya masih kecil dibilang
ya, saya tuh mengawasi. Sekalipun saya duduk di sini, saya biarkan anak-anak saya bermain di sana, tapi saya mengawasi mereka. Yang namanya mengawasi itu apa, saudara? Mata saya itu nggak pernah terlepas dari anak saya. Walaupun jauh dia bermain, saya sambil, "Dek, hati-hati ya, Dek." Saya liatin dari jauh. Ntar dia mendekati got, "Dek, awas lo, itu got lo, Dek," ya. Nanti kalau dia, jangan, itu jangan, nanti kamu." Saudara, itu namanya mengawasi. Nah, Tuhan itu dikatakan mengawasi kita. Dari sorga, dia tuh melihat jalan-jalan kita. Nah, kalau ada orang mau melakukan dosa, seringkali Tuhan tuh bicara, "Jangan, itu dosa. Jangan selingkuh, jangan jatuh. Ya, jangan lakukan itu, jangan begitu, itu dosa." Seringkali Tuhan itu mengingatkan kita. Tapi sekarang kita peka atau tidak itu kembali lagi kepada kita. Tapi dengan jelas firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ya, karena semua langkah jalan orang itu terbuka di hadapan mata Tuhan, dan setiap langkah orang itu diawasinya. Ya, artinya Tuhan melihat dan mengawasi kita. 22 orang fasik terperangkap dalam kejahatan dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Saudara, orang fasik itu artinya apa? Orang yang tahu kebenaran tapi gak mau melakukannya. Dia terseret dalam kebodohannya, dia mati dalam dosanya, dan dia akhirnya, saudara, binasa di dalam kesalahannya sendiri karena tidak mau menerima didikan. Ya, mari kita terus membuka hidup kita hari-hari ini. Kalau kita tahu apa yang benar, lakukanlah. Jauhi dosa, jauhi dosa. Sebab hidup ini bukan hanya soal kita sukses mencari uang lalu menjadi kaya, tapi ingat ya, akan ada satu saat nanti kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita terus mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mengharapkan Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau tidak pernah lepas dari jalan-jalan hidup kami. Engkau mengawasi kami, Tuhan. Engkau menjagai kami. Dan bukan hanya itu, Engkau melihat apa yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, kami berdoa, pegang erat tangan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami, tetap awasi kami, sertai kami, agar hidup kami boleh terus berjaga-jaga di dalam perkenanan Tuhan. Mari hampiri hadirat Tuhan, saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan hari ini, kami mau Engkau mengawasi kami dan memegang erat tangan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Katakan, Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Amin. Engkau alasan selama kami hidup, selama ku hidup. Lebih lagi katakan, Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami tahu Engkau mengawasi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Karena itu tolong kami, pegang tangan kami, agar kami tidak salah melangkah, agar kami hidup dalam ketetapan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jagai langkah kami agar kami tidak jatuh dalam dosa Tuhan, tetapi kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami. Tuhan, tolong kami Bapa, sertai kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini semuanya mendatangkan perkenanan dan berkat Tuhan. Berkati yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah.
Tuhan menyertai. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan anugerah-Mu turun atas hidup kami. Jauhi langkah-langkah kami dari dosa. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas kehidupan setiap kami. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam sakit penyakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, pemulihan, Tuhan juga berkati. Apapun persoalan masalah kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami berdoa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bapa, kami menyerahkan juga seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara.